Dan saya bilang, Tuhan, ajaibnya Engkau Tuhan. Tapi saya bilang, Tuhan, bisa mendapatkan lewat apa? Lewat proses. Proses itu menghasilkan sesuatu yang indah. Dan hasilnya, engkau akan menyaksikan tangan Tuhan mengintervensi atau melawat lahiriahmu. Coba lihat beritanya, nggak percaya. Lihat apa yang Tuhan kerjakan terhadap Abraham ini, itu ditulis dalam kitab Taurat. Lihat baik-baik. Coba buka sama saya, Keluaran pasal 28, ayat yang ke-33 dan 34. Dan nanti kita nonton video sebentar. Ya, ini dia. Sebentar saya jelasin ini. Sayang waktunya pendek, Bapak Ibu ya. Nanti kalau kita ketemu lagi, banyak kesaksian Bapak Ibu yang ajaib, yang membuat Anda akan terpesona dengan Tuhan Saudara ya. Lihat baik-baik ayat ini. Pada ujung gamis itu haruslah kau buat buah delima dari kain ungu tua, ungu muda, dan kain kirmisi. Pada sekeliling ujung gamis itu, dan diantaranya berselang-seling apa? Giring-giring. Sehingga satu giring-giring emas dan satu buah delima selalu berselang-seling pada ujung Gamis itu. Imam besar Bapak Ibu, setiap kali dia menghadap Tuhan di ruang Maha Kudus, itu harus pakai gamis. Gamis itu rompi yang paling luar Bapak Ibu, yang dipakai setiap kali imam menghadap Tuhan. Di ujung gamis itu di sini. Anggaplah badik saya ini gamisnya ya. Ujungnya itu di mana? Di sini. Mas. Itu yang pertama Tuhan bilang, kau buat buah delima dari 3 jenis kain. Ungu tua, ungu muda, kain kirmisi itu warnanya biru keunguan. Ungu itu adalah warna kemuliaan. Jangan bilang sama saya ungu warna janda. Ya, ungu itu warna apa? Kemuliaan. Dibentuk jadi buah delima, ditaruh paling ujung. Sebelahnya ditaruh giring-giring emas, tinggal taruh aja. Giring-giring emas itu lonceng kecil yang terbuat dari emas, itu bicara tentang kemuliaan, bicara tentang promosi. Ditaruh di sebelahnya buah delima. Lalu sebelahnya lagi buah, sebelahnya lagi giring-giring, buah giring-giring, buah giring-giring, terus muter sampai ujungnya habis. Jadi waktu imam itu jalan, perhatikan baik-baik. Semua mata, semua telinga tertuju pada imam itu. Kenapa? Ada bunyi yang keluar dari giring-giring itu. Kerincing, 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 kerincing gitu. Waktu dia menghadap tabut Tuhan, dia nggak boleh diam. Imam terus menggerakkan badannya, menyembah Yahweh gitu ya, menyembah Tuhan mereka. Oh, Tuhan kita juga sih, ya gitu, dia goyang-goyang. Supaya orang Israel di luar sana dengar, imamnya masih hidup. Makanya Bapak Ibu kalau bilang hidup, nyembah Tuhan, memuji Tuhan, nggak boleh kayak patung. Harus menyembah, goyang, tepuk tangan gitu ya. Nah, apa maksudnya ini dalam hidup kita Bapak Ibu? Tuhan kita nggak pernah plin-plan. Apa yang dikerjakan Tuhan lewat Abraham diteguhkan di kitab Taurat. Nanti kalau kita ada waktu lagi kita jelaskan lewat perjanjian baru. Ya, Tuhan kita nggak pernah plin-plan. Prinsipnya sama. Kita ini di hadapan Tuhan adalah imam-imam Tuhan. Cuma bedanya kalau dulu sebelum Yesus mati di kayu salib, mereka menghadap Tuhan setahun 3 kali. Kalau kita setiap saat menghadap Tuhan. Boleh nggak ibu-ibu di sini sambil masak goreng tahu sambil nyembah Tuhan? Boleh. Bapak-bapak lagi nyetir naik motor, boleh nggak nyembah Tuhan? Boleh. Nah, setiap kali Anda menghadap Tuhan, syaratnya satu, harus pakai gamis. Gamis itu bicara tentang 2 intervensi Tuhan yang sedang dia kerjakan dalam diri saya dan Bapak Ibu. Dia ingin supaya setiap kali kau menghadap Tuhan, ada 2 benda itu yang menghiasi hidup kita, yaitu buah delima dan giring-giring. Kalau Anda dengar giring-giring, wah, berbunyi dalam hidupmu dengan baik Bapak Ibu. Semua mata dan telinga saudara-saudara, dulur-dulurmu akan tertuju kepada saudara. Oh, siapa dia tuh? Dulu dia sakit, divonis mati, kok sekarang udah sehat kayak gitu, melayani Tuhan. Giring-giringnya bunyi. Siapa dia? Dulu dia cuma jual mendoan, kok sekarang punya pabrik mendoan. Giring-giringnya bunyi. Loh, siapa itu dulu? Cuma jualan kerupuk keliling, kok sekarang punya toko toko oleh-oleh paling gede sampai Kalongan. Wah, siapa dia dulu? Cuma jualan bakpo, kok sekarang punya toko steak. Giring-giringnya bunyi. Nah, dengar baik-baik Bapak Ibu. Giring-giring itu bisa bunyi, Tuhan yang membunyikannya. Amin. Kenapa? Karena berbenturan dengan buah. Jangan coba-coba membunyikan giring-giringmu sebelum terbentuk buah dalam hidupmu. Anda akan menanggung resikonya seperti Abraham dan seperti mata saya. Buah delima itu bicara tentang karakter Kristus, manusia batinnya kita. Itu nomor 1. Jadi Anda nggak bisa kaya tanpa karakter, nanti sombong. Itu yang membedakan kita dengan, maaf nih ya, pengikutnya Kwan Im. Kalau Kwan Im itu Bapak Ibu, Anda nggak perlu jadi orang punya karakter baik, meskipun punya selingkuhan, suka pornografi, meskipun punya dendam, kasih aja sesajen banyak-banyak, Anda pasti kaya. Cuma Tuhan kita memandangkan kita hidup bukan karena kekayaan. Tadi Mas Teddy bilang,
Harta itu semuanya di liang kubur, nggak kita bawa. Kita bawa apa? Buah delima itu, manusia batin kita itu yang kita bawa. Itu dipakai Tuhan menghadap Tuhan di sana, Bapak Ibu. Dan waktu buah delima itu terbentuk, wih, luar biasa tuh orang dalam keadaan susah bisa bersyukur. Warna ungu, dominan. Jadi apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Itu maksudnya, Bapak Ibu. Itu terbentuknya, ya udah Pak Pendeta, saya mau punya buah. Ketika orang sakitin saya bisa memberkatin dia. Ketika orang tampar pipi kanan saya, kasih pipi kiri saya. Itu buah delima, Bapak Ibu. Yo, saya mau seperti itu Pak Pendeta. Nah, ini dia caranya. Jangan marah kalau Tuhan bawa kita ke dalam proses. Kata kau buat itu bicara soal proses. Kayaknya kalau bisa ngomong waktu digunting, waduh sakit, jangan digunting. Waktu dijahit, diremat-remat, ditusuki jarum, waduh sakit, tuh jangan ditusuki sakit. Proses itu sakit, Bapak Ibu. Anda udah setia melayani Tuhan. Anda udah setia menabur, bayar perpuluhan, ngasih persembahan orang gereja, nyumbang sana sini, nolong sana sini, tapi doa belum dijawab. Sakit. Anda bisa mana Tuhan berkata, Tuhan, sakitnya tuh di sini. Sakitnya tuh di sini. Karena bos itu sakit, kayak saya ini sakit, Bapak Ibu. Dengan mata begini, Bapak Ibu, lihat melayani Tuhan kemana-mana. Saya pernah besuk jemaat tuh, besuk ini Bapak Ibu. Di depan rumah jemaat yang sama saya besukin, saya ditabrak sepeda motor, 2 mencelot 5 meter. Rusuk saya retak, pinggul saya nggak bisa gerakan 2 kaki. Sakitnya minta ampun. Sudah gitu saya bukan ditolong, dimaki-maki sama pengendaranya, saudara. Jadi maki-maki. Sampai akhirnya saya besuk jemaatnya besukin saya di rumah sakit. Aduh Tuhan. Dan saya ini ada alergi, nggak boleh minum obat. Gara-gara apa sudah tahu? Nih loh, cari giring-giring, saya menanggung resikonya. Cari promosi, bukan dari tangan Tuhan, saya menanggung resikonya. Sebuah ganjaran tolong siapin. Tahun 93, saya lulus sekolah pendeta. Di sana saya mengalami keajaiban di sekolah pendeta Tawangmangu. Tuhan, saya menjadi hamba Tuhan, saya bernasar, full time melayani Tuhan. Singkat cerita Bapak Ibu, saya disponsori sekolah, nggak tahu siapa yang biayai saya sampai sekarang. Saya diutus tahun 93 masuk desa Mangkupalas, Kalimantan Timur. Saya masuk di sana, sekolah pendeta, berhasil. Kemudian masuk di sana, di desa. 1 bulan saya dikasih persembahan kasih cuma 80.000. Itu tiap pagi kayak babu saya saudara. Sampai malam. Minggu khotbah, minggu pujian, ya, ngajar, tapi pagi kegiatan saya kayak pembantu. Nyapu, ngepel, cuci piring, mending kok cuma piring, panci, kompor, dandang, sendok, garpu, dan keturunannya itu ada. Nyuci tiap hari. Nah, sampai akhirnya saya bilang, Tuhan, demi nasar, kemana pun untuk melayani, saya siap, suruh pergi ke Sarang. Ditempatkan saya di desa Mangkupalas, letaknya dekat Samarinda. Tahun 94, saya ketemu cewek cantik di Samarinda waktu lomba nyanyi antar gereja. Waduh Tuhan, ayu banget itu cewek Tuhan. Dan saya menunjukkan rasa suka. Rupanya dia kasih lampu hijau. Saya diterima. Cuma saya minta sendiri, dia orang mampu. Saya tidak punya apa-apa. Saya tinggal di gubuk kecil Bapak Ibu. Nanti tunjukin fotonya nanti. Atapnya seng. Pintunya dari triplex. Saya tinggal di situ. Saya bilang, Tuhan, kok oleh ada lagu dangdut yang nyindir saya. Lagu dangdutnya waktu itu bilang begini. Jangankan gedungku, aku numpang. Tak matiin sudah. Ini ngorok saya itu. Tuhan, mana mungkin aku bisa dapetin dia kayak tukang ojek dapat BMW. Saya nggak mungkin, saya udah capek diputus pacar. Karena selalu beda keyakinan. Saya yakin saya ganteng, mereka nggak yakin saya diputus terus. Jangan-jangan ini karena beda keyakinan ini. Ada sini yang nggak mau nikah, angkat tangan. Yang belum nikah, yang nggak mau nikah, angkat tangan. Ya kalau nggak mau nikah itu pilihan. Tapi kalau jomblo itu nasib. Anda harus mengubahnya. Berubahnya. Iya benar. Dengan mengubahnya. Nah menarik sekali Bapak Ibu. Saya bilang ini, Tuhan, aku nggak mau kehilangan dia. Uang 80.000 mana cukup buat pelihara anak orang. Ayo. Beli gincunya aja nggak cukup. Ya, masuk mau tak bilang sama calon pacar saya nanti, ya gajiku kan cuma 80.000. Itu lipstick kan mahal. Tak ganti pakai spidol mau ya? Kan nggak ada yang mau. Kan sama-sama merahnya. Kan nggak ada yang mau. Sampai akhirnya bilang, oh enggak Tuhan, saya nggak mau kehilangan dia. Nah itu dia awal kehancuran saya. Saya ini kok goblok ya? Saya bisa bahasa Inggris, saya bisa komputer. Kenapa saya nggak pakai kerja? Kan saya bisa kerja atau melayani sambil kerja. Tahun 95 tak tinggalin Mangkupalas, saudara. Ibu gembala saya nangis waktu saya pamitan pergi.
Samuel, jangan pergi Samuel. Memang Om Tante nggak bisa ngasih persembahan kasih yang besar buat kamu, tapi percaya Tuhan akan tolong kamu Samuel. Dalam hati saya lah, tante ini nangis takut kehilangan babu gratis saya kok. Benar, saya tinggal pergi sama enggak, saya kerja kayu saudaraku. Wah, dalam waktu 5 bulan saya diangkat jadi manajer produksi. Wah, berat badan naik, harga diri naik, sombong ikut naik, angkuh ikut naik, sampai lupa pelayanan sudah. Dan pada waktu itu saya menjadi orang yang sangat temperamental. Waktu saya berhasil semua itu saya dapatkan, saya bisa menikahi pacar saya yang sekarang jadi istri saya. Waktu habis bulan madu, madunya habis, tak jadikan bulan-bulanan istri saya. Benar Bapak Ibu, saya bentak-bentak, saya maki-maki dia. Makanya saya bilang sama bapak-bapak di sini yang pria, sebagai sesama kaum Adam, kalau Anda jahat sama istri Pak, kemudian istri Anda melawan, itu Anda masih aman Pak. Anda mungkin selingkuh, pulang malam judi, nggak jujur soal keuangan sama istri, pulang tengah malam nggak bawa uang sambil teler, istri Anda nunggu di depan pintu rumah sambil bawa kemucing Pak. Masih ingat pulang ya? Anda masih aman tuh Pak. Emang kenapa kok saya mau pulang? Ini rumah saya nggak suka, kecerai. Nggak bisa apa-apa dia Pak, ibu-ibu itu. Yang repot tuh gini loh Pak, kalau kita jahat sama istri Pak, kita pulang rumah kayaknya nggak ada orang di rumah. Begitu Anda masuk kamar diam-diam, Anda bisa melihat istrimu lagi berlutut berdoa di kursinya Pak. Dan dia berdoa begini, Tuhan, aku sudah gak kuat dengan suamiku, tapi aku mencintai dia Tuhan. Aku gak tahu dia di mana sekarang Tuhan. Kuserahkan dia dalam tangan-Mu Tuhan. Suka-sukamu terhadap suami saya Tuhan. Cilaka tuh Pak. Benar, cilaka itu. Karena saya digituin oleh istri saya. Ini ada kesaksiannya di sini Bapak Ibu. Nah, ini CD yang kedua. Ini letak kesaksian istri saya. Bagaimana dia, ada DVD-nya di dalam, ada lagu-lagu saya dengan istri dan anak saya. Menarik sekali, DVD-nya ini kesaksiannya istri saya. Bagaimana dia kuat menghadapi suaminya waktu sembuh dari sakit. Bagaimana dia juga dulu diperlakukan oleh suaminya yang kasar, dan sungguh-sungguh dia tetap bertahan dan tidak suka instan. Dia mencintai, menjunjung tinggi pernikahan. Ada istri yang waktu tidak tahan dengan suaminya Bapak Ibu. Apa yang dia buat? Akte nikah itu loh, surat nikah dibuka, dibandingkan sama KTP, SIM, sama STNK. Pakai kaca besar lagi lihat akte nikahnya. Suaminya tanya, kenapa kamu lihat akte nikah? Enggak, aku lagi nyari tanggal expirednya ada apa enggak ini. Aku udah enggak kuat sama kamu katanya gitu. Itu orang yang enggak suka proses begitu. Dan pada waktu saya didoakan istri saya Bapak Ibu, saya udah nggak bisa dikasih tahu. Wah, sekolah pendeta, ngerti Alkitab, tapi saya keras sama istri saya. Sampai satu kali ketika anak saya lahir baru umur 1 bulan Bapak Ibu, tiba-tiba badan saya demam, tenggorokan sakit, mata merah. Dan pada waktu itulah istri saya tetap menunjukkan cintanya sama saya. Dia nggak berkata, syukur lu ya, kualat lu sama gua. Enggak. Dia tetap mencintai saya, mengasihi saya. Berikut kisahnya. Tahun 2011, saya dipanggil Solusi di Jakarta. Mereka membuat rekonstruksi peristiwa kebutaan mata saya, Bapak Ibu ya. Dan bagaimana badan saya hangus, sampai akhirnya peristiwa itu sangat mengejutkan. Silakan, simak baik-baik.